Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dengan topik berpikir perubahan dan kreativitas. Dalam berbisnis itu memang dibutuhkan suatu perubahan, suatu kreativitas untuk menciptakan suatu ide-ide baru dalam kita memulai sebuah bisnis. Baiklah, kita akan mencoba mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita adalah kepada seluruh mahasiswa atau peserta perkuliahan hari ini, setelah kita belajar bersama-sama, diharapkan mampu memahami dan menjelaskan bagaimana berpikir perubahan dan kreativitas dalam memulai sebuah usaha atau bisnis. Dan materi sub-sub yang akan kita bahas antara lain yaitu pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir, entrepreneur, teori kecerdasan finansial, kreativitas sebagai modal penting, hambatan berpikir kreatif, cara mengukur potensi kreatif dan meningkatkan kreativitas. Kita akan coba kupas satu-satu. Di sini kita akan mencoba pentingnya perubahan. Ya. Dalam hal bisnis, dalam dunia entrepreneur, kita tahu tentunya akan selalu ada perubahan. Contohnya perubahan produk, contohnya perubahan bisnis, contohnya perubahan siklus, contohnya perubahan keinginan konsumen. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan yang dihadapi dalam dunia bisnis atau entrepreneur. Sayangnya, banyak sekali entrepreneur yang tidak menyadari perubahan tersebut. Kadang terlalu menganggap sesuatu yang aneh, kadang sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi perubahan itu memang terjadi dan itu dilihat dari kehidupan atau dari pola-pola perilaku konsumen atau orang lain. Perkembangan zaman atau perkembangan bisnis atau teknologi itu yang menyebabkan banyaknya sekali perubahan yang dituntut, yang diinginkan oleh banyak konsumen. Sebetulnya mereka tahu, manusia itu kita juga tahu bahwa adanya perubahan itu hanya saja kadang menyepelekan atau menyangkalnya. Nah, ini kenapa? Karena dibangun dari pola pikir itu sendiri. Ya, kita dihadapkan dalam pikiran yang tidak mencoba kenapa harus ada perubahan, kenapa banyak sekali permintaan dari konsumen. Nah, itu adalah dibangun dari pola pikir atau mindset. Nah, apa yang dimaksud dengan mindset atau pola pikir? Jadi, pola pikir atau mindset itu adalah merupakan keseluruhan ya dari keyakinan kita yang kita bangun, entah itu kita berpikir tentang nilai, tentang value, tentang kriteria harapan, tentang sikap, kebiasaan atau keputusan dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang sesuatu. Artinya kaitannya dengan perubahan, bila ada perubahan kita harus bisa yakin kenapa ada perubahan, apa yang harus kita lakukan, kenapa harus dilakukan. Nah, itu adalah pola pikir yang kita bangun. Tetapi pada saat kita menolak, berarti kita sudah membawa keyakinan kita untuk tidak peduli dengan apa yang kita lihat. Nah, mindset sendiri adalah semacam filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat. Jadi, maksudnya di sini adalah pada saat kita melihat perubahan itu, mindset kita dibangun, ini baik apa tidak, ini kita kenapa harus ada perubahan dan harus kita lakukan dan harus kita tinjau, itu adalah dari mindset yang kita bangun sendiri. Nah, jadi kesimpulannya pola pikir itu adalah memberitahu sinyal, adalah sebagai mindset itu adalah sebagai sinyal yang memberitahu kita kalau ada perubahan ini baiknya kita cuekin atau kita respon. Nah, artinya kalau kita respon berarti kita harus mencoba. Kalau respon berarti kita akan mengetahui kita akan berhasil atau tidak. Nah, itu adalah pola pikir. Jadi mindset itu sekali lagi juga kita diharapkan hal sesuatu yang baik dan tidak. Nah, sekarang kita akan melihat pola pikir entrepreneur. Ya, perbedaan entrepreneur dan entrepreneur atau entrepreneur dengan employee atau karyawan. Perbedaannya di sini jelas bahwa dua-duanya menghasilkan uang, dua-duanya ingin mendapatkan income, dua-duanya juga produktif. Tapi produktifnya dalam apa? Tapi kalau bekerja ya mereka produktif dalam tugas dan kewajibannya. Sementara kalau yang entrepreneur adalah produktif tetapi dalam hal menciptakan inovasi, dalam hal membuat sesuatu yang baru, dalam hal memproduksi suatu produk, nah itu adalah entrepreneur. Dan bedanya, kalau entrepreneur itu mengoptimalkan sumber daya yang ada itu semaksimal mungkin untuk kepentingan usaha, untuk kepentingan bisnisnya. Tetapi kalau employee adalah sumber daya yang dia miliki ya untuk kepentingannya sebagai pendapatan, sebagai imbas dari setelah dia bekerja mendapatkan. Tapi tidak ada inovasi, tidak ada perubahan yang harus dia lakukan atau tidak produktif dalam hal menciptakan hal-hal yang baru atau inovasi. Itu yang membedakan pola pikir entrepreneur dan
employee atau non-entrepreneur. Jadi entrepreneur itu bagaimana duit itu berputar menjadi suatu yang baru, satu produk, tetapi kalau berbisnis bagaimana dia mendapatkan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tetapi kita sebagai pelaku bisnis itu banyak sekali hambatannya. Seseorang yang ingin memulai bisnis itu selalu berpikir 3 hal yang dianggap sesuatu hambatan, menganggap bahwa bisnis itu sebetulnya milik siapa sih? Yang tua merasa sudah tua, sudah tidak mampu lagi berbisnis, tapi yang muda merasa masih muda, terlalu dini, saya ingin senang-senang, saya belum ingin punya usaha, saya ingin kerja di kantor dan sebagainya. Atau berpikir bahwa saya itu tidak berbakat, saya tidak punya modal. Nah, ini adalah hambatan-hambatan yang menyebabkan kita itu gagal atau orang itu enggan memulai bisnisnya. Nah, sebetulnya ini salah besar. Penafsiran ini salah besar dikarenakan apa? Sebelum saya menjelaskan ketiganya, ini ada sebuah contoh ya, contoh yang tadi seperti contohnya tidak mampu atau tidak memiliki bakat. Secara sadar tidak sadar kita semua setiap hari itu selalu melakukan self talk sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Artinya kita berbicara sendiri, berpikir. Setiap hari orang kan berpikir, manusia berpikir. Pikiran-pikiran itu tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal-hal self talk ya 55.000 sampai 60.000 kali. Sayangnya 70% statement yang diucapkan itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dalam hati atau berpikir sendiri itu kecenderungannya lebih ke arah negatif dan melemahkan diri kita. Ini yang menyebabkan banyak orang yang tidak berhasil dalam bisnis, orang enggan untuk memulai bisnis, orang tidak berani untuk melakukan usaha. Kenapa? Karena mereka selalu berpikir, ya saya kurang sukses. Waduh, saya sudah terlambat untuk berubah menjadi orang sukses. Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Waduh, saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi. Sekolah pendidikan tidak mengenal usia. Atau saya terlalu bodoh. Ini sebetulnya tidak ada. Tuhan tidak menjadikan orang bodoh, tetapi hanya kurang diasah. Saya tidak berbakat bisnis. Kata siapa? Itu menurut diri kita sendiri karena kita sudah dibangun mindset-nya hal-hal yang negatif. Kita sudah dihadapkan pikiran-pikiran yang negatif yang salah yang menyebabkan kita semakin terpuruk untuk bisa memulai suatu bisnis. Nah, pelajaran yang kita dapat, ada ilustrasi lagi di sini, kita ambil contoh. Kalau kita mau bisnis, berandai-andailah. Andaikan kita seorang bayi, kita lihat, kita harus belajar dari seorang bayi. Ya, yang saya maksud di sini adalah gini. Pada saat kita lihat bayi yang belajar merangkak, mereka guling-guling, dia jatuh, kebentur, kepalanya benjol, dia tidak takut. Tapi dalam benak pikiran si bayi itu bagaimana dia bisa merangkak, bagaimana dia bisa berjalan. Dia tidak memikirkan banyak risiko. Harusnya dari sini kita belajar, kalau kita mulai bisnis itu ibaratnya kita memulai seperti bayi, baru mulai. Dia harus punya kuat, ya, harus selalu mencoba, dibentur sana sini, artinya dibentur banyak masalah, banyak tantangan harus siap kita hadapi. Jadi kita tidak perlu nanti kalau nggak berhasil gimana, nanti kalau nggak laku gimana, nanti kalau konsumennya ini, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Jadi kita tanggalkan dulu berpikir risiko kalau kita mulai bisnis. Ya memang sudah tahu, tetapi kita jangkaukan itu harus kita tantang, kita harus kita lawan dan kita coba supaya kita berhasil memulai sebuah usaha. Nah, jadi kita kembali ke hambatan yang tadi kita jelaskan di awal. Siapa bilang bisnis itu milik orang muda? Siapa bilang bisnis itu miliknya orang tua? Semuanya itu kita tuliskan karena kita ambil ilustrasi. Di sini saya jelaskan beberapa pakar-pakar atau contoh-contoh orang yang berhasil dalam bisnis. Kita tahu KFC siapa penemunya? Ditemukan oleh Colonel Sanders. Colonel Sanders itu memulai bisnis KFC pada saat umur 70. Jadi kalau kita logonya, gambar KFC itu kan kelihatan orangnya tua ya. Putih janggutnya dan sebagainya. Jadi itulah foundernya, dia memulai bisnis umur 70. Jadi bisnis itu milik siapa saja. Bagaimana dengan yang kita muda? Nggak usah takut, karena saat ini kita berada di era digital. Digital adalah milik orang muda, generasi milenial, generasi Z itu adalah Anda, yang kalau kita lihat di sekitar kita itu banyak sekali founder-founder yang digawangi oleh anak-anak muda. Nah, tidak berbakat. Ingat ya, Brian si kaki satu. Kita tahu ya, banyak sekali di Indonesia juga kita menemui banyak orang yang berkebutuhan khusus ya, tapi dia memiliki bakat, entah itu di bidang seni, entah di bidang produksi dan sebagainya. Kita lihat ya, ada penyanyi yang nggak punya tangan, ada orang yang tidak bisa memiliki kaki tapi dia bisa membuat
gerabah-gerabah di Jogja itu kalau kita lihat banyak sekali orang yang berkebutuhan khusus atau cacat ya kita bilang, tetapi dia bisa memulai bisnisnya dan mampu. Nah, bagaimana dengan kita yang dikasih ilmu, akal budi lengkap dengan tubuh yang sehat, harusnya kita lebih hebat dari mereka. Kita malu dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka bisa berhasil, harusnya kita lebih dari itu. Nah, sekali lagi, tadi dibilang tidak modal, bisnis itu harus ada modal. Sebetulnya tidak semua bisnis itu pakai modal. Hari ini ya, hari ini bisnis itu tidak perlu modal. Mungkin kalau zaman dulu konvensional mau menjual produk barang memang memerlukan modal. Saat ini banyak sekali bisnis yang menawarkan yang tidak pakai modal. Misalnya kita pakai bisnis sistemnya maksudnya ambil produk, laku dibalikin dan sebagainya, atau kita bisnis online dan sebagainya. Banyak sekali kalau teman-teman bisa mencari di Google atau di sosmed dan sebagainya, itu banyak sekali penawaran-penawaran bisnis yang tidak harus memiliki modal banyak sekali. Ya, tidak harus ya. Jadi materi itu bukan segala-galanya dalam hal untuk memulai sebuah bisnis. Jadi kalau bisnis itu apa yang diperlukan? Ya tentunya ada motivasi, mindset, dan lakukan. Jangan hanya dipikirkan saja. Ya, jadi ada motivasi, dorongan untuk maju, dorongan untuk mencoba, dorongan untuk menerima tantangan, dan mengubah pola pikir dari negatif ke positif. Berpikir bisa, berpikir sanggup, berpikir berhasil, dan sebagainya. Dan yang terakhir, hanya jangan dipikirkan, tapi make it atau just do it, lakukan. Jadi kalau kita punya rancangan, tidak diimplementasikan, itu ya percuma saja. Nah, mana yang Anda pilih sebetulnya? Ya. Nah, ini kalau kita dalam bisnis itu akan dihadapkan dengan waktu dan uang. Ya. Di sini ada pilihan. Kalau kita karyawan itu berarti kita akan mencari uang terus ya. Tapi kalau kita entrepreneur itu berarti kita akan memilih waktu dan uang. Dua-duanya akan dipilih karena waktu adalah uang ya, tetapi kalau kita memilih uang, begitu uangnya habis selesai, waktu sudah tidak bisa diulang lagi. Tetapi waktu adalah uang itu bahwa pada saat kita memakai waktu dengan semaksimal mungkin, kita akan mendapatkan hasil yang lebih luar biasa di sini ya, akan menghasilkan uang atau income yang sangat luar biasa. Ini hanya ilustrasi lagi. Nah, ini kita sudah pelajari minggu lalu. Kita memilih, kita berada di mana ya. Ini adalah semua pilihan seperti yang disampaikan minggu lalu. Ya, ada I, S, B, dan I. Nah, mungkin kita akan berada di sini, atau mungkin sudah ada di sini. Nah, ini adalah pilihan Anda dan waktu yang akan membuktikan. Apakah nunggu tua? Tidak juga. Sekarang pun bisa kita lakukan. Tetapi kebanyakan anak muda itu, yang sebagian anak muda itu kan ingin terpandang, idealis, ingin mencoba di sesuatu yang saya ingin jadi manajer, saya ingin menjadi direktur, saya ingin bekerja di perusahaan yang dengan jabatan yang tinggi, dengan itu masih banyak. Tetapi sebetulnya kalau kita tahu bahwa menciptakan pekerjaan atau menjadi sebagai founder atau dalam kita berbisnis itu adalah langkah awal Anda menjadi founder atau menjadi bos bagi perusahaan Anda sendiri. Anda bisa merekrut orang, berarti Anda sudah menjadi bos dalam bisnis Anda. Saya tidak perlu mengulang karena ini kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, cuman ada pesan dari Stephen Covey ya, dalam hal berbisnis itu banyak hal yang perlu kita lakukan, banyak hal perubahan yang harus kita lakukan, yaitu kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir. Jadi kalau kita ingin maju, mindset kita ingin berhasil, kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin bisnis kita lancar, berarti kita harus merubah pola pikir. Pola pikir dari negatif, berpikir ragu-ragu, berpikir resiko, itu kita jauhkan dulu. Tapi itu adalah menurut Stephen Covey, ada bukunya 8 kebiasaan ya. Itu Anda bisa baca, di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam hal mengembangkan suatu usaha atau bisnis. Nah, sekarang ada tips praktis ya supaya kita bisa membangun sebuah imajinasi atau membangun sebuah pola pikir yang bagus untuk bisa mewujudkan bisnis kita itu bisa berhasil, yaitu dengan cara visualisasi dan afirmasi. Visualisasi itu artinya bahwa dengan tujuan misalnya kita berimajinasi
bagaimana memiliki usaha, memvisualisasikan, ya, berimajinasi. Jadi seperti membayangkan gitu, kita punya usaha dan waktunya tidak diatur oleh orang. Karena kalau kita usaha itu kan kita mengatur diri sendiri, kita mengatur usaha kita, justru kita mengatur orang dan kita tidak bergantung dengan orang. Kalau bekerja di kantor atau sebagai karyawan, kita yang diatur oleh orang, ya kan? Nah, afirmasi, tips praktis untuk bisa merubah pola pikir dan supaya kita bisa memulai sebuah usaha, gunakanlah teknik afirmasi harian dengan pemilihan kata yang menggugah kesadaran. Saya semakin sukses. Jadi jangan ada kata-kata negatif. Afirmasi itu adalah kita memberikan atau memotivasi diri dengan ucapan-ucapan yang kata-kata negatif. Saya semakin, saya yakin, saya berhasil, saya dapat, seperti itu ya. Supaya kita bangun itu dengan memulai sesuatu dengan semangat. Tapi kalau waduh saya nggak yakin, nah itu berarti kita akan maju mundur, ragu-ragu. Biasanya seperti itu. Tetapi pada saat kita meyakinkan diri kita sendiri, memotivasi dengan saya yakin hari ini bisa, saya yakin, saya semakin sukses untuk masa depan. Nah, itu akan membantu Anda memiliki semangat dalam memulai sebuah bisnis. Nah, sekarang kita mencoba belajar tentang kreativitas. Apa itu kreativitas? Yang dimaksud kreativitas adalah kemampuan menghasilkan gagasan cemerlang yang dihargai orang lain. Jadi kemampuan menciptakan ide gagasan di mana gagasan itu diterima oleh orang lain. Nah, jadi sebetulnya semua manusia diberikan akal budi. Semua manusia otomatis akal budi itu untuk berpikir, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pada dasarnya manusia itu atau kita semuanya itu kreatif. Anda, saya yakin anak-anak muda itu sekarang kreativitasnya tinggi. Orang kreatif itu suka berfantasi, berhayal, berimajinasi, bermain dan berpikir. Nah, dan juga biasanya spontan. Kalau ada ide langsung keluar. Melihat sesuatu di lapangan langsung muncullah ide. Ya misalnya, oh ini musim hujan, berarti kayaknya bisnis yang cocok itu jual yang anget-anget, misalnya minuman kopi, goreng-gorengan. Nah, itu adalah contoh hal simpel. Nah, atau misalnya, oh ini pandemi, oh ini adalah digital. Gimana caranya menjual barang supaya cepat sampai dan tidak perlu jalan keluar dan sebagainya, menggunakan penjualan online dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bahwa kita itu berpikir kreatif dan spontan, ya kan? Beberapa ciri orang kreatif itu biasanya percaya diri, ya, memang agak aneh, nyeleneh. Apa yang dia pikirkan suka berbeda dengan orang lain karena dia punya suatu imajinasi bahwa saya punya ide seperti ini. Dan tidak pernah takut gagal, selalu berani mencoba, jatuh, bangun, dicoba terus. Kreativitas itu pintu menuju inovasi. Nah, kita akan coba berpikir kreatif itu juga satu akan menciptakan inovasi di mana diawali dari pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, dan penemuan baru. Itu menyebabkan teknologi. Nah, berbicara teknologi, sekali lagi ini akan mendukung atau membantu kita untuk menciptakan inovasi. Begitupun objek-objek atau pengetahuan atau hal-hal yang kita lihat atau kebutuhan konsumen itu menyebabkan kita bisa menciptakan suatu inovasi. Penemuan baru ini juga kita lihat bisa kita temukan dari mana? Dari lingkungan kita. Orang butuh apa? Sekarang ini banyak perubahan apa yang diinginkan orang. Nah, itu adalah awal mula kita akan menciptakan suatu inovasi. Ini ciri-ciri orang kreatif, nanti bisa dibaca sendiri, ya. Tidak suka diatur, berpikir outside the box, suka kerja di tempat yang tenang, mudah bosan, karena orang inovasi, orang kreatif itu kan satu menemukan ini, dia mencoba lagi menemukan yang lain, makanya masuk ke kelompok yang mudah bosan. Jadi kalau sudah puas dengan yang satu, dia akan mencoba lagi, terus mencoba terus. Nah, kalau dia stuck di satu, ya dia tidak bisa kreatif dan tidak bisa menciptakan hal yang baru. Nah, bekerja dengan hati dan selalu siap menerima resiko. Dia tahu kondisinya ini nanti bakalan ini bakalan rugi, ini bakalan banyak penggemarnya dan sebagainya. Itu adalah ciri orang kreatif. Nah, sekarang kita akan melihat dengan sudut pandang baru. Sebenarnya masalah kita yang dihadapi itu tidak berubah, ya, tetapi yang kita ubah ada cara. Jadi untuk berhasil, satu-satu yang harus kita benahi adalah mencoba merubah pola pikir menjadi negatif ke yang positif. Merubah pola pikir negatif ke pola pikir positif. Ya, yang tadi dengan afirmasi,
saya kurang mampu, saya nggak punya ini, saya kurang berbakat, saya bodoh, itu adalah hal pola pikir negatif. Tetapi kita harus merubah positif. Saya yakin saya bisa, saya yakin saya berhasil, saya mampu, saya bisa kok. Nah itu artinya hal-hal yang sifatnya bersifat positif, afirmasi. Nah ini hambatan kreativitas itu kebanyakan orang itu susah untuk berkreativitas. Itu ada di sini ada 7 hambatan ya, ekspresif ya, pengetahuan, lingkungan, budaya, imajinasi, emosional, dan persepsi yang dibangun oleh orang itu. Jadi culture itu, kultur itu juga mempengaruhi, budaya juga mempengaruhi hambatan kreativitas ya. Mungkin lingkungan tidak mendukung atau kemampuan yang terbatas. Nah ini juga menjadi hambatan dalam menciptakan suatu kreativitas. Nah di sini saya akan coba jelaskan teknik-teknik kreativitas, yaitu satu, dalam rangka mengidentifikasikan ide-ide untuk menjadi peluang bisnis, seorang wirausaha dilandasi kemampuannya di dalam mengembangkan daya kreativitas yang dimiliki. Jadi, tadi dibilang bahwa manusia itu diberikan akal budi, setiap orang pada dasarnya memiliki kreativitas, maka itulah yang harus dioptimalkan, itulah yang harus dikeluarkan, itulah yang harus dijadikan sebuah ide bisnis. Kemampuan daya kreativitas dan keinovasian karena seorang wirausaha memahami teknik-teknik pengembangan kreativitas merupakan modal inti di modul kewirausahaan. Artinya, ciri orang entrepreneur itu adalah inovasi dan selalu kreativitas. Ini teknik kreativitas itu karena orang bisnis itu pasti menemukan ide. Setiap menemukan masalah pasti muncul ide baru. Ya, karena bisnis itu adalah bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, dari setiap ketidakpastian itu pasti akan muncullah ide baru, muncullah suatu kreativitas baru. Teknik-tekniknya kita bisa lihat dari brainstorming, urban book, metode Osborne checklist, pendekatan inside out, pendekatan outside in, teknik SCOM, dan teknik kreatif. Kita akan coba bahas satu-satu. Brainstorming itu adalah metode brainstorming adalah mendorong divergent thinking, atau mendapatkan ide yang sebanyak-banyaknya dari ide bisnis yang telah dilakukan. Maksudnya tadi, setelah dia gagal, setelah dia bisnis banyak, atau melihat banyak bisnis yang terjadi, muncullah ide. Nah, itu adalah divergent thinking. Mendapatkan ide dari bisnis yang sudah dilakukan. Siapa yang melakukan? Apakah kita? Bisa kita, bisa orang lain. Kita melihat orang itu kok bisa seperti itu ya, kok produk ini sekarang banyak diminatin orang ya. Dari situlah maka muncul ide yang disebut divergent thinking. Sementara convergent thinking adalah merumuskan kriteria dan memilih ide terbaik. Biasanya dihadapkan dengan banyak pilihan, produk ini begini, usaha ini begini, nama dari situ muncullah ide mana yang terbaik dan cocok untuk usaha baru. Nah, ini adalah Osborne checklist ya. Ini adalah dengan cara membuat sebuah tabel atau survei atau melakukan survei lapangan untuk mendapatkan sebuah ide atau kreativitas. Contohnya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau beberapa hal-hal yang disebarkan kepada banyak orang, misalnya gini, apakah yang dapat digunakan fungsi lain dan sebagainya, misalnya listrik dan sebagainya, atau misalnya kita dihadapkan dengan apakah ya dapat diadaptasi terhadap kebutuhan tertentu, misalnya motor dijadikan kendaraan angkutan. Nah, artinya mengoptimalkan sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang baru. Jadi ini cara berpikir atau menciptakan kreativitas itu seperti itu. Jadi menyebarkan sebuah angket, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan direspon oleh banyak orang. Nah, dari situ kita bisa merangkum dan ternyata kebanyakan konsumen itu memilih apa. Nah, dari situlah baru kita bisa memiliki ide atau muncullah ide dari pendapat-pendapat checklist yang tersebut. Nah, ini cara membuat kreativitas. Ini ada lagi teknik inside out. Inside out itu adalah diawali dari mana? Ya, inside itu berarti apa yang kita miliki. Jadi kita memiliki hobi. Hobi itu dilatih menjadi sebuah keterampilan, juga didukung dari referensi dan juga pengalaman dari hobi itu, akhirnya menciptakan suatu produk. Hobinya apa? Misalnya memasak. Memasak butuh keterampilan. Nah, memasak itu butuh keterampilan dan kita perlu melihat referensi. Referensi itu masak-masakan apa saja. Misalnya kita mau masak, kita orang Padang, suka masak Padang, tapi untuk referensi yang menguatkan,
kita perlu melihat jenis-jenis masakan Padang seperti apa atau Sumatera itu seperti apa. Kalau perlu kita lintas masakan-masakan Jawa, masakan-masakan daerah lain. Nah, dari situ, dari kebiasaan hobi, dari keterampilan yang kita miliki, dan juga dari referensi atau dari yang kita baca, atau masukan dari orang, dan menyebabkan kita kaya pengalaman, nah, dari situlah akan muncul kreativitas. Bagaimana kalau kita membuat bisnis kuliner? Nah, itu misalnya kalau kita berbicara tentang hobi masak. Nah, kalau misalnya hobi menyanyi, nah ujung-ujungnya membuka bisnis sekolah vokal, membuka bisnis karaoke dan sebagainya. Terus misalnya bisnis Anda suka hobi olahraga, ujung-ujungnya Anda karena gemar olahraga bisa melakukan olahraga banyak sekali, teknik-teknik olahraga yang benar, dan akhirnya bisa membuat sebuah bisnis yang ke arah jasa, misalnya senam, tempat nge-gym atau fitness dan sebagainya. Banyak sekali teknik yang bisa dilakukan melalui hobi ini. Saya yakin semua yang hadir di sini banyak hobi, banyak talents yang bisa dikembangkan yang menjadi sebuah awal bisnis. Kalau ini teknik outside bisnis, dari masukan-masukan keluar muncullah suatu bisnis atau ide. Jadi adanya produk yang di-combine, terus udah gitu adanya kepedulian atau kepekaan dari banyak hal, terus adanya tren, adanya kalau ini kita melihat bisnis yang ada, kalau outside ini itu adalah bisnis yang ada itu kita ini, terus kita melihat, mencoba mengimprove, kita mencoba mengkombinasikan, mencoba melihat kebutuhan orang lain, akhirnya kita simpulkan, Anda menciptakan sesuatu yang baru. Kalau yang tadi dari hobi, dari kita keluar, kalau ini dari luar ke kita, dan akhirnya kita menciptakan suatu usaha baru. Teknik outside in. Jadi apa yang kita lihat di sekitar kita menjadi gagasan, kita menciptakan sebuah exciting produk, sebuah produk yang lebih menarik dari yang sudah ada. Contohnya, misalnya kita pernah dengar hal-hal yang penjualan produk-produk ya, bisnis teknologi ya, handphone dan sebagainya. Dulu handphone itu didominasi oleh merek-merek terkenal, Nokia, Samsung, terus Apple dan sebagainya. Tapi kan sekarang banyak sekali merek-merek Cina. Itu dari mana? Dari yang ada di lapangan. Akhirnya muncullah Oppo, muncullah handphone Cina dan sebagainya yang lebih harganya sesuai dengan segmennya. Nah, itu dari mana? Dari yang sudah ada, dikembangkan, dibuatlah metode-metodenya. Contoh juga bisnis kuliner dalam hal fried chicken. Kita lihat McD, Kentucky, dan sebagainya. Dari yang ada tersebut, maka muncullah kita tahu Sabana, Ipo, dan sebagainya yang di pinggir-pinggir jalan itu dengan harga sesuai dengan kemampuan level untuk menengah ke bawah. Itu kan dilihat dari apa yang sudah ada menjadi, oh kalau saya banyak orang yang tidak mampu membeli di McD, Kentucky, tapi kita menciptakan yang baru dengan harga kantong masyarakat menengah ke bawah. Kita ada Ipo, kita ada Sabana dan sebagainya. Itu adalah contoh exciting product. Jadi teknik outside in. Ini adalah memikir dengan menggunakan SCAM. SCAM itu adalah produk dengan melihat apa? Dengan memperhatikan material, spare part-nya, ukurannya, penggunaannya, dan warna. Itu ini beda lagi dari kita ada produk, kita akan mencoba sesuatu yang baru dilihat dari komponen-komponen ini, shape-nya, color-nya, penggunaannya, materialnya, spare part-nya, dan ukurannya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, produk-produk yang jadul, yang sesuatu yang tidak masuk akal, ya, atau sesuatu yang inovasi yang mungkin dalam dunia hayalnya itu terlalu tinggi tapi bisa diwujudkan ya. Kita bisa lihat alat-alat seperti ini, bisnis-bisnisnya juga ada. Artinya kalau kita melihat ini berarti ada kan gitu kan. Karena ada yang menciptakan, ada yang sekarang kan banyak sekali baik itu pertanian, baik itu produk-produk jasa yang semua bisa dilakukan dengan teknik SCAM. Nah, ada teknik create. Create itu adalah membuat komunitas baru, menggunakan input yang random, membuat eliminasi, menggunakan alternatif, mencoba cara pikir terbalik, dan kasusnya ekstrim. Nah, sekali kalau scam itu memang agak aneh. Bisnis yang dengan pola pikir yang aneh, yang kadang orang tidak percaya dulu, tetapi memang bisa diwujudkan dengan dinyatakan dengan cara-cara ini. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan teknik visual thinking, seeing, imagination, drawing, atau yang lebih dikenal dengan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita melihat di lapangan, misalnya merek-merek terkenal, brand-brand terkenal itu, terus kita bisa melakukan ATM,
dengan menciptakan produk-produk yang selamat tapi dengan harga atau jangkauan yang lebih murah. Nah, kalau kita lihat ini HP-HP, sepatu dan sebagainya, ini kalau kita lihat originalnya sepatu bisa 20 juta. Tapi kita lihat di pasar-pasar tradisional, pasar-pasar di sekitar kita harganya 150.000 ada. Ini juga tas ya. Kalau kita lihat judulnya Hermes, ini harganya puluhan juta sampai ratusan juta. Tetapi kita bisa lihat di ini bisa dijual di pasar tradisional dengan harga mungkin 300.000 dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, proses kreatif itu diawali dari imajinasi. Imajinasi itu adalah berhayal atau kita memiliki imajinasi, memiliki ide. Nah, tentunya ide itu yang bisa diwujudkan. Jadi kreativitas itu adalah ide, diawal dari ide atau imajinasi, tetapi harus bisa diwujudkan. Nah, selain itu, tentunya harus bisa digunakan oleh konsumen, harus bisa digunakan oleh masyarakat, dan memiliki nilai yang berkaitan dengan tujuan. Jadi kreativitas itu tentunya ada tujuannya, ya, dan memiliki nilai, memiliki value. Value itu adalah bisa diterima dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tips meningkatkan kreativitas yaitu satu, meningkatkan penggunaan otak kanan, ya, makanya kita diberikan otak kanan, otak kiri. Otak kiri itu adalah berpikir yang serius, artinya berpikir lebih ke akademik. Sementara kalau di dunia hayal berpikir yang imajinasi, berkreativitas, atau orang-orang seni, ya, orang-orang yang sukses itu biasanya mengoptimalkan otak kanan. Kenali hambatan. Jadi kita tahu hambatan tadi ada 3. Kita yang menjadi hambatan besar yang mana? Nah, itu supaya kita yakin tidak merasakan, misalnya saya terlalu tua, tidak usah berpikir itu, atau saya masih muda. Itu harus kita kenali dulu. Kenapa kok itu menjadi tantangan kita? Jadi tujuannya mengenali hambatan itu supaya kita bisa melakukan rencananya, aksinya seperti apa untuk melawan hambatan tersebut. Untuk mematahkan hambatan tersebut kita harus mengenali dulu. Oh enggak kok, saya enggak muda kok, tapi saya kan punya ide. Saya muda tapi ide saya banyak. Nah, itu adalah supaya kita bisa melawan hambatan tersebut. Ya, biasakan berpikir berbeda karena kreativitas atau bisnis itu selalu punya pikiran berbeda. Orang taunya pikirannya A, dia sudah B, C, D, E, F dan seterusnya. Ya, oke. Ini ada suatu quotation, ya. Quotation, kreativitas itu sebetulnya 1%. Inspirasi dan 90% itu kerja keras. Jadi kita punya ide A, tanpa kerja keras, nonsense. Jadi kita punya ide, oh saya punya ide mau misalnya membuka cuci sepatu gitu ya. Cuci sepatu kan cuma 1%, tapi kalau tidak ada kerja keras tidak bisa diwujudkan, ya itu tidak bisa terwujud. Jadi kreativitas itu 91%, sisanya adalah kerja keras dan mengimplementasikan, membuat menjadi nyata apa yang kita pikirkan 1% tadi. Baik, apakah ada pertanyaan dari penjelasan hari ini atau pertemuan hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke diskusi, ya. Diskusi dengan kelompok, mencoba memikirkan atau membuat ide kreatif. Jadi kita kembali ke tugas yang pertama yang saya sampaikan masih nano-nano atau tugasnya masih berbeda-beda. Sekarang kita berpikir sama, sekelompok ini akan mencoba membuat satu ide kreatif lagi yang kekinian, ya. Tapi ini adalah kalau misalnya berandai-andai kita berada di pantai. Kira-kira ide apa yang cocok untuk saat ini tapi dikaitkan dengan kekinian. Nah, ini tugasnya. Nah, selanjutnya untuk tugas mandirinya silakan Anda mengerjakan tugas ini, menyebutkan atau menuliskan 5 contoh aset Anda, dan ada lembar kerja yang sudah dikirim di e-kampus atau di Spada. Itu untuk bisa diisi. Jadi Anda menyebutkan 5 aset yang Anda miliki. Nah, aset-aset tersebut itu masuk kelompok konsumtif atau investasi. Nah, Anda bisa jelaskan semuanya. Investasi itu artinya yang bisa diputar atau buat bisnis, yang tidak akan habis, ya, akan bisa dimanfaatkan sebagai modal dan sebagainya. Tapi konsumtif itu adalah yang habis pakai, yang nantinya tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam kaitannya dalam bisnis, ya. Silakan dipelajari, dikerjakan, dan bisa dikirimkan ke e-kampus atau ke Spada. Dengan demikian, materi untuk pertemuan 3 saya cukupkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga materi hari ini memberikan manfaat yang bagus buat teman-teman, dan semakin membuat kita
percaya diri untuk bisa memulai bisnis melalui kreativitas dan inovasi. Sampai bertemu kembali dan terima kasih.